Mas ini ada yang oversize nggak mas? Fred Perry gitu atau Roughneck kan sih, Erigo kayak atau apa? Selamat datang di Petrus. Ngapain lagi sih? Bro, Petrus bro. Bro udahlah, kita yang nonton juga udah sepi, resiko makin tinggi. Nyari-nyari udah nggak worth it. Oversize nggak ada. Ini nih pemerintahan kita nih over nih sekarang kelakuannya nih. Nggak ada urusan sama itu. Udahlah. Nggak, nih gue masih mending gue beli baju. Gue tuh niat gue bayar di kasir daripada gue nyolong terus ke Gap terus gue malah bawa pengacara, kan gue nggak kayak gitu cara gue. Tolonglah lu. Yuk, syuting. Di Petrus periode kedua, spesial Hari Kemerdekaan. Kita akan ngebahas tentang apa nih Jini? Kita akan ngebahas fakta-fakta yang berhubungan dengan Hari Kemerdekaan lah, yang berhubungan dengan founding father kita, yang berhubungan dengan sejarah-sejarah masa lampau. Apakah masih relevankah hal-hal di zaman dulu itu dengan kejadian sekarang-sekarang ini? Betul, karena kan kita udah 77 tahun nih Indonesia merdeka. Tapi tahu nggak sih kalau nama Indonesia itu salah satu pencetusnya adalah Tan Malaka? Nah, itu informasi tuh. Betul. Tokoh komunis berjasa loh. Bukan ke situ. Maksudnya, untung lah orang kreatif seperti Tan Malaka yang memberi nama Indonesia kan. Takutnya kalau yang ngasih nama misalkan, ya kalau yang ngasih nama Bung Karno juga pasti tetap bagus juga sih ya kan. Siapa tuh nama negara kita sekarang? Apa lagi Ji? Ya, dan waktu pas lagi upacara itu, upacara kemerdekaan itu, sebenarnya Pak Soekarno tuh lagi sakit, malaria loh, 2 jam sebelum upacara pertama kemerdekaan. Wah, apalagi gokil berarti Pak dulu Soekarno. kan belum ada imbus force kan, jadi itu belum. Dia iya belum. Nah, jadi untuk anak-anak startup yang perkara lo hangover dikit terus lu izin sakit bikin surat dokter palsu di belakang kampus yang di Kuningan tuh, jangan lah. Betul. Tolong, Pak Soekarno aja sakit masih bisa dan malaria loh. Malaria. Iya. Bukan cabutan dari Sudirman kan, bukan kan? Bukan. Iya, bukan. Perkara salah bantal sekarang izin ada acara keluarga katanya. Iya, parah. Tolonglah, contohlah Pak Soekarno kita, iya. Ya kan? Coba kalau dia mentalnya kayak lu kayak merdeka lusa aja deh, gue gak enak badan gue gitu. Gak jadi-jadi kita merdeka kan. Perbudakan masih lanjut, gitu-gitu gak baik. Iya. Terima kasih, itu berarti keputusan yang mantap dari Bung Karno kan. Ya, semoga lah pemimpin berikutnya juga bisa ini. Betul. Ya, tapi emang Pak Soekarno ini salah satu tokoh yang kita sangat hormati lah. Iyalah. Dan ya banyak lah quotes-quotes dari Pak Soekarno. Yoi. Nih gue udah menyiapkan nih quotes-quotes Pak Soekarno nih. Kita akan buktikan apakah quotes-quotes Bung Karno masih relevan gak di zaman sekarang. Coba. Pertama, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, jas merah, ya kan. Sekarang dibanding sejarah itu kan history ya. Iya. Anak sekarang kayaknya lebih hafal search history dia di Instagram dibanding history ya kan. Terakhir waktu lu ke Cita Fashion Week kan Pancasila aja kagak hafal. Dari 20-an yang aku interview, cuman 1 yang hafal. Pancasila. Dan masih SD lagi. Masih SD, iya. Ya sebenarnya nggak nyalahin mereka juga. Iya. Ya orang duta Pancasilanya aja yang nggak hafal kok. Oke, ini ada lagi nih quotes nih. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Oke, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Padahal loh kalau zaman sekarang malah ada yang ini berarti quotes-quotes yang mengawali orang tua toksik ini ya. Oh, karena orang tua hanya bisa bermimpi doang. Iya, makanya anak-anak sekarang pada kurang ajar. Gara-gara quotes ini ya. Iya. Ya, bukan gara-gara quotes, tapi mungkin relevannya seperti itu di zaman sekarang. Tapi kan ada juga yang mempertanyakan orang pemuda sekarang sumbangsinya apa terhadap negara kan. Oh banyak. Ada temen gue waktu itu ada nanya kayak gitu sih. Iya, bonge kan. Bonge ada sumbangsinya. Bikin macet. Bukan, meningkatkan UMKM dan meningkatkan awareness terhadap daerah tersebut lah. Tapi bikin macet. Bonge. Lu yang bikin macet, Pak Anies yang disalahin lu. Gimana, gue udah di fallback, gue mau Bonge di TikTok. Nah, ini yang paling selain itu nih, Ji nih.
Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Emang iya. Emang iya netizen teh anjing. Netizen tuh bangsa sendiri ya. Iya. Dan kita berjuang melawan netizen tersebut. Iya, penjajah sekarang tuh dari bangsa sendiri, Bang. Oh gitu. Iya. Ya, RUU KUHP. Itu kan undang-undang, bukan penjajahan itu. Iya, yang bikin kan penjajah itu. Bukan. Kalau anak kementerian kita, yang kita percaya dan kita tentunya setuju dengan keputusan-keputusan mereka. Setuju dengan RUU KUHP. RUU KUHP. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kayak lagu ya? Yang mana? Nggak tahu aku lagu apa, tapi familiar kan? Ada Agnes Monica dulu, rela cita-citamu setinggi langit kalau salah. Tapi masalahnya gini, Ji, ini kan menyuruh kita untuk berambisi Betul. dan bermimpi besar Betul. dan meraih hal yang kita inginkan dengan usaha ini kan Betul. maksudnya. Betul. Nah, anak sekarang malah belajar stoikisme gitu. Waktu Iya. itu kan berlawanan. Kenapa ngilangin ambisi Iya, ya? berlawanan dengan apa yang Bung Karno katakan. Iya. Berarti penggiat stoikisme ini bisa dibilang ya tidak nasionalis. Tidak nasionalis. Orang-orang yang stoik itu komunis. Pokoknya stoikisme harus dibunuh deh. Ya, bukan ke arah komunis juga, tapi intinya mengkontrakan quotes Bung Karno ini. Iya, parah nih anak-anak Untuk stoik. zaman dulu nih, coba bayangin kalau pahlawan-pahlawan kita Stoikisme. Nah, gimana kan? Dijajah ya, Ya, itu ya, buat kendali nggak gua. apa-apa. Iya Ya, kan? kita mah ikhlas. Kita mah ikhlas. Kita mah nggak punya ambisi dalam hidup, dalam merdeka ini kita nggak punya ambisi. Iya, nggak bisa. Santai aja. Stoikisme diterapkan di penjajahan nggak bisa kayak gitu. Iya. Dan harus berambisi dan harus raih setinggi langit supaya engkau jatuh di antara bintang-bintang gitu. Ideologi anak orang kaya tuh. Anak sekarang lebih tahu bintang Redler sama bintang yang apa. Iya, betul. Nggak bisa tuh kayak gitu, tolong ya bagi para pemuda yang menyaksikan. Tolonglah. Iya, Kita harus punya ambisi. Lawan stoikisme. Oke, berikutnya. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Apa? Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Berani mengambil nasib dalam tangan sendiri. Mandiri kali ya. Mandiri dan tidak bergantung pada hal-hal yang berbau-bau luar negeri mungkin maksudnya ya kan. Sedangkan kita sekarang semua aplikasi yang kita pakai dari luar negeri. Dari luar semua, negeri. Ji. Iya. Facebook, Instagram. Iya, Makanya Google gitu. Makanya kayaknya search engine Bima Sakti harus maju lagi adalah. sih. Berarti di sini kita harus mengapresiasi orang yang mungkin masih nonton bokep Indo di Twitter dibandingkan Pornhub. Setidaknya dia masih ada. Iya, masih walaupun itu salah ya. Tapi iya, masih seenggaknya mencintain masih produk dalam lokal, negeri. Iya, iya. betul, Nah, betul, berarti itu masih lebih ada poin bagus dari antara kalian ini. Iya, betul, 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 Gitu, betul, gitu, betul. ya, ya. Kita respect lah. Respect. Dengan kalian. Oke, berikutnya. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Jadi kalau kita mikir doang nih nggak belajar nih, bahaya Iya. gitu. Tapi kalau kita belajar Karena bisa doang, jadi radikal. bisa jadi radikal. Betul, 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 betul. Untungnya sekarang radikal jarang kan. Jarang radikal, jarang udah Jarang. dibubarin. Janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada atas rakyat. Nah ini agak susah buat gue nih. Kenapa? Kalau aku sih nggak relate ya. Gue sih masih relate ya. Semua pemimpin berasal dari rakyat kan nggak ada Betul. pemimpin. Oh iya, betul. Nggak ada kan pemimpin yang dari lahir tuh udah punya posisi lebih di antara rakyat lainnya, ada nggak? Yang misalnya dia memang Anak presiden. Gitu. ya mungkin di luar negeri ada ya, di sini sih gue nggak terlalu. Nah ini nih nomor 8 yang menarik nih, Ji. Pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran. Perjuangan kepartaian yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Nah ini untungnya jarang terjadi sih kayak Nggak pernah ya. 2019 sama mana-mana aja, nggak ada perdebatan kan. Grup Nggak ada kubu-kubuan kan. nggak ada grup WhatsApp gue juga nggak pecah sih waktu itu. Nggak ada yang bikin lagu ganti presiden, nggak ada. Walaupun waktu itu paling ada ini aja tuh, People Power, People's Elbow. Maksud gue nonton The Rock kan yang ini tuh. Iya. Itu namanya People's Elbow. Tuh. Iya. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar dengan tekad merdeka
merdeka atau mati. Nah Gen Z sekarang malah kebanyakan pengen mati karena Mati, galau. Nah, betul. itu kan, lu udah merdeka kagak dan Iya. merdeka atau mati, bukan merdeka dan mati. Iya, Tolong. bukan. Ini Gen Z self diagnose nih, semoga bisa. Iya, betul. Kalau kalian mau cutting di rumah gitu kan, udah minum kawa-kawa dan dengerin musik, ya inget Bung Karno nggak mau lu kayak gitu. Mereka ini kalau hidup di zaman penjajahan, ayo dong kita ngelawan penjajah, jangan mau kita ditekan gini. Oh, nggak bisa gitulah, mental orang beda-beda. Jawabannya Iya, gitu pasti. Jawabannya gitu pasti. Bener. Terus bisa dibilang kayak, bro gimana nih bro, kita udah 350 tahun belum merdeka. Jawabnya gini, ya semua orang punya timeline masing-masing lah. Iya, Nah, gitu. iya pasti Tolong. kayak gitu. Tolong ya, kalau Iya. misalkan, untung nggak ada yang self diagnose ya. Nggak ada. Itu dia tuh. Oke, quote terakhir Ji. Merdeka hanyalah sebuah jembatan, walaupun jembatan emas. Di seberang jembatan itu jalan pecah dua. Satu ke dunia sama rata, sama rasa. Satu ke dunia sama ratap, sama tangis. Nah, Pak Soekarno sendiri kan pengen membawa kita ke jalan dunia yang sama rata. Sama rata, sama rasa. Sama rata sama rasa, di mana semua orang setara lah, semuanya makmur lah, keadilan Semua sosial makmur. bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Cuman dipotong sama Pak Harto. Disalib. Mau aja closing lah.